Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wow, kisah Ki Jalu ini pasti seru pakai banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Petaka pelaku pesugihan batu nisan, kisah Ki Jalu. Kampung Cisurupan, sekitaran tahun 2006. Malam sudah semakin larut. Suasana malam itu di daerah Cisurupan begitu hening. Tak ubahnya suasana pemakaman umum, suara binatang malam pun bahkan tidak terdengar memecah kesunyian yang memagut di malam itu. Di antara remangnya cahaya rembulan yang samar, terlihat ada sosok berdiri mematung, memandang sebuah rumah mewah yang berjarak sekitar 50 meter dari tempatnya berdiri. Jelas, sosok itu bukanlah manusia, melainkan makhluk tak kasat mata, sebab kedua kaki kurusnya melayang, tidak menapak tanah. Sosok itu adalah sosok seorang nenek-nenek berambut panjang yang sudah memutih semua. Rambut panjangnya terlihat riap-riapan, tertiup angin malam. Sosok nenek tersebut memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya. Saking kurusnya, hingga tulang pipinya tampak menonjol. Sepasang matanya yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk. Aroma wangi khas bunga kenanga menyeruak dari tubuh sosok sang nenek, sehingga menebarkan aroma mistis yang begitu kental hingga membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya dijamin akan langsung merinding. Tak jauh dari tempat sosok nenek-nenek itu berdiri, di sebuah rumah mewah bertingkat 3, sebuah rumah yang paling mencolok dan paling mewah di antara rumah-rumah warga yang lain, tampak seorang laki-laki sedang duduk seorang diri, segelas kopi pahit tanpa gula, sebungkus rokok kretek, dan sepiring kue brownies bermerek terkenal dari Bandung tampak terhidang di atas meja marmernya. Laki-laki itu perlahan menghisap rokok mahalnya dalam-dalam, seakan ingin mencoba melepaskan sebuah beban berat yang kini terasa begitu membebani. Ya, dia adalah Pak Dudung, kepala desa yang belum lama ini didemo oleh warganya sendiri dan dipaksa untuk turun dari jabatannya karena diketahui dia sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Pak Dudung melakukan pesugihan demi mendapatkan kekayaan dan juga jabatan dengan mencabut batu nisan milik mendiang Pak Saena yang sudah wafat sekitar 30 tahun silam. Pak Dudung hampir saja diamuk massa yang merasa geram karena akibat ulahnya sudah jatuh banyak korban, yaitu warganya sendiri yang menjadi tumbal atas pesugihan tersebut. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan korbankan nyawa orang yang tidak berdosa demi memenuhi ambisi pribadi Anda. Kembalikan ke tempat semula sesuatu yang pernah Anda ambil, Pak Kades. Kata-kata Kiai Rahman tempo hari terus saja terngiang-ngiang di telinga Pak Dudung seperti sebuah alunan musik yang memenuhi kepalanya. Tiba-tiba saja lamunan Pak Dudung langsung buyar, menguap seperti tetesan embun di pagi hari yang terkena pancaran sinar sang mentari, saat sebuah suara yang sangat dikenalnya menanyakan suatu hal yang masih belum bisa laki-laki itu dapatkan jawabannya sampai sekarang. Bagaimana, Pak? Apa yang akan Anda Bapak lakukan sekarang? Tanya Bu Mira, istri dari Pak Dudung, sambil mengenyahkan tubuh rampingnya di atas kursi empuk tepat di hadapan sang suami. Wajah perempuan itu terlihat tidak kalah gelisah, dan hal itu tidak bisa lagi dia sembunyikan dari suaminya.
Mira yang selama ini sudah terbiasa hidup enak, bergelimang harta dan juga kemewahan, bahkan mendapatkan banyak pujian dari para warga sebagai seorang istri kepala desa. Dia masih belum siap jika harus kehilangan semua itu. Apalagi dulu alasan Bu Mira akhirnya mau menikah dengan Pak Dudung juga karena melihat Pak Dudung yang hidupnya sudah sangat mapan. Sesuatu yang juga dijadikan patokan oleh kedua orang tua Bu Mira dalam memilih calon pendamping sang anak tunggal. Pak Dudung spontan mematikan rokoknya yang kini tinggal setengah, mengetuk-ngetukkan ke atas asbak agar nyala baranya cepat padam, lalu menatap sejenak dengan penuh arti ke perempuan cantik yang sudah baru 5 bulan menjadi pendamping hidupnya itu. Perempuan yang sempat membuatnya begitu tergila-gila hingga membuatnya nekat melakukan apa saja agar bisa memiliki diri perempuan itu seutuhnya. Entahlah Bu, Bapak juga bingung, sahut Pak Dudung dengan wajah yang kini tampak mendung bagai tertutup kabut. Kantung mata berwarna hitam terlihat menggantung di bawah kedua mata Pak Dudung, menandakan kalau selama beberapa hari ini laki-laki itu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Betapa tidak, karena kini tidur malam sang kepala desa tersebut berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang selalu menghantui dirinya. Setiap malamnya, Pak Dudung kini selalu dihantui oleh arwah para warga desa yang sudah tewas mengenaskan karena menjadi tumbal pesugihan batu nisan lewat sosok sadis Masaena. Diawali dengan 2 sosok Kang Enjang dan Kang Anwar, 2 orang peronda yang tewas secara tragis di tangan mendiang Masaena. Tiba-tiba saja, kedua arwah mereka datang ke dalam mimpi Pak Dudung, lalu menunjuk-nunjuk tepat ke arah wajahnya. Kenapa Pak Kades? Kenapa Pak Kades tega menumbalkan kami berdua? Apa salah kami Pak? Keluarkan kami dari sini Pak. Kami tersiksa. Sukma kami terperangkap di sini Pak, kata arwah Kang Enjang yang disauti dengan anggukan kepala arwah dari Kang Anwar yang berdiri tepat di sampingnya. Pak Dudung refleks menutup kedua matanya sebab dia tidak sanggup lagi melihat penampakan yang sungguh mengerikan yang kini ada di depan matanya. Betapa tidak, kondisi sosok arwah Kang Enjang yang tampak sungguh menakutkan sekaligus mengenaskan. Tempo hari, laki-laki bertubuh kurus itu tewas akibat jatuh menimpa sebongkah batu berukuran besar yang sengaja ditumbuk di pinggir jalan untuk pembangunan gorong-gorong desa. Hal itu terjadi sehabis Kang Enjang berusaha lari dari kejaran sosok Masaena yang mencoba mengejarnya dari belakang. Tayal, Kang Enjang pun meregang nyawa di tempat dengan kepala bersimbah darah. Dan kini sosoknya menatap penuh amarah ke arah Pak Dudung, sementara kepala sosok Kang Enjang yang masih terus mengucurkan darah menebar bau amis darah yang membuat perut Pak Dudung menjadi mual. Tubuh Pak Dudung refleks mundur ke belakang, tapi wajahnya berubah pucat pasti saat di belakang punggungnya tiba-tiba saja sudah berdiri sosok Kang Anwar. Sosok laki-laki bertubuh gempal tersebut juga tidak kalah menyeramkan sekaligus mengenaskan. Tempo hari, tubuh Kang Anwar dilemparkan ke jalan oleh sosok Masaena, seolah-olah laki-laki itu hanya seonggok sampah tak berguna di mata sosok nenek-nenek tersebut. Blah! Tubuh Kang Anwar langsung ambruk menghantam jalan yang dipenuhi dengan bebatuan kerikil. Tubuhnya langsung tak bergerak. Kedua matanya melotot, merasakan sakaratul maut yang terasa begitu menyakitkan saat nyawanya tercabut dari dalam raga. Beberapa tulang di dalam tubuhnya pun sontak berderak patah. Dan kini arwah Kang Anwar berdiri di belakang punggung Pak Dudung dengan tubuh sedikit bungkuk akibat patahnya beberapa tulang di tubuhnya saat tewas. Lalu suaranya terdengar halus namun menggigitkan bulu kuduk. Mau kemana kamu Pak Kades? Enak saja mau kabur setelah membuat kami berdua menjadi tumbal. Lalu kedua tangannya terulur ke arah leher Pak Dudung hendak mencekiknya. Dan sekarang Anda harus ikut kami Pak Kades, biar kami ada temannya, ancam sosok Kang Anwar dengan sebuah seringai menakutkan yang terlukis di sudut bibirnya yang mengucurkan darah segar.
Pak Dudung berusaha menghindar. Kini tubuhnya makin tersurut mundur, bahkan punggungnya saat itu sampai menempel ke tembok kamarnya. Ampun, ampun, jangan, jangan. Pak Dudung mengibas seraya mengatupkan kedua tangannya di atas wajahnya. Tidak bisa, sahut arwah Kang Enjang yang tiba-tiba sudah memegang sebongkah batu besar di kedua tangannya. Kemudian bongkahan batu besar tersebut hendak dipukulkan ke arah kepala Pak Dudung. Pak Dudung berteriak ketakutan. Lalu ia sontak terbangun. Keringat mengucur begitu deras membasahi wajah, punggung, dan dada laki-laki itu. Syukurlah, cuma mimpi. Itu cuma mimpi, ucap Pak Dudung lega sambil mengembuskan nafas berat. Kedua tangannya mengusap-ngusap wajahnya sendiri, seakan ingin mengurangi tumpukan beban yang kini begitu berat tersampir di baunya. Pak Dudung pun bangun, lalu melangkah gontai meninggalkan kamar tidur menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Akan tetapi, bukan hanya malam itu saja, Pak Dudung didatangi oleh warga yang secara tidak langsung dijadikan tumbal pesugihan batu nisan yang dilakukannya. Di malam berikutnya, giliran arwah dari Pak Itang yang menerornya lewat mimpi. Penjual bakso dan mie ayam yang semasa hidupnya berjualan berkeliling bersama Bu Isa istrinya itu, mendiang Pak Itang, juga harus mengalami nasib naas, sama halnya dengan mendiang Kang Enjang dan mendiang Kang Anwar, di mana mereka bertiga secara tidak langsung menjadi tumbal pesugihan batu nisan yang sedang dijalani oleh Pak Dudung. Namun yang menjadi eksekutornya adalah pemilik batu nisannya langsung, yaitu Mas Saena. Pak Itang sendiri tewas seminggu setelah kematian Kang Enjang dan Kang Anwar. Laki-laki itu tewas mengenaskan saat sosok Mas Saena mengarahkan tangannya ke arah gas melon 3 kg yang menggelinding saat terjatuh, kemudian kembali mengangkat satu tangannya ke atas. Gas melon 3 kg itu pun terbang melayang ke udara dan berhenti tepat di depan kepala Pak Itang. Sosok nenek-nenek itu menyeringai, lalu ia menjatuhkan tangan, dan di saat itulah gas melon tersebut ikut jatuh menimpa kepala Pak Itang. Laki-laki itu pun tewas dengan kepala pecah tertimpa gas melon. Terdengar suara erangan kesakitan dari laki-laki berusia sekitar 40 tahunan itu sebelum malaikat maut mencabut nyawa dari raganya. Dan kini arwah Pak Itang sepertinya hendak menuntut balas pada Pak Dudung dengan masuk ke dalam mimpi laki-laki yang baru 6 bulan menjabat kades tersebut. Sepertinya arwah Pak Itang juga tidak terima gara-gara pesugihan yang dilakukan oleh sang kades. Kini istrinya menjadi janda. Begitu juga dengan kedua anak-anaknya yang masih kecil terpaksa menjadi anak yatim. Kenapa Pak Kades? Kenapa Pak Kades jahat sekali? Kenapa harus saya yang menjadi tumbal pesugihan yang Bapak lakukan? Kenapa Pak? Bentak arwah Pak Itang dengan sorot mata penuh dendam yang melulu lantakan pertahanan diri Pak Dudung. Pak Dudung kembali dihantam oleh rasa takut yang mulai dalam menenggelamkan dirinya. Rasanya dia ingin segera kabur dari dalam kamar. Saat itu juga Pak Dudung tidak sanggup melihat penampakan sosok Pak Itang yang tak kalah seram dengan sosok Kang Enjang dan Kang Anwar yang sudah lebih dulu menerornya. Sosok Pak Itang kepalanya rengkah sehingga isi otaknya terlihat berhamburan keluar. Saya menyesal. Mohon ampuni saya, sahut Pak Dudung dengan suara tercekat. Gelombang rasa ketakutan bercampur rasa bersalah semakin gencar bertubi-tubi menghantam dirinya. Sudah terlambat Pak. Sekarang penyesalan Pak Kades sudah tidak ada gunanya lagi. Gara-gara Pak Kades, sekarang istri saya menjadi janda, anak saya menjadi yatim. Kini suara arwah Pak Itang tersebut berubah menjadi pelan, namun suasana kamar Pak Dudung justru kini berubah drastis menjadi begitu dingin dan mencekam. Pak Dudung akhirnya hanya bisa duduk di pojok kamar dengan kedua tangan memeluk kedua lututnya. Tubuhnya gemetar menunjukkan rasa takut yang sudah melewati ambang batas dari batasan yang ditanya. Bun, ampuni saya. Saya berjanji akan mengakhiri pesugihan ini. Saya janji akan mengembalikan batu nisannya, pinta Pak Dudung dengan suara yang begitu mengibas.
Tiba-tiba, arwah Pak Iteng kini sudah berada di hadapannya. Wajahnya begitu dekat dengan wajah Pak Dudung, hanya berjarak sejengkal saja, bahkan Pak Dudung bisa menghirup hembusan nafas berbau amis darah yang keluar dari mulut arwah Pak Iteng. Biar saya congkel matamu, Pak Kades, agar Bapak tahu dan ikut merasakan sakitnya saat disiksa oleh pemilik batu nisan yang Bapak curi. Agar Bapak juga tahu bagaimana rasanya nyawa yang dicabut paksa dari raga, seperti yang pernah saya rasakan, ancam arwah Pak Iteng. Kemudian, hanya dalam satu gerakan cepat, tangan kanan sosok Pak Iteng tiba-tiba sudah bergerak terulur ke arah wajah Pak Dudung, hendak meraup mata kiri Pak Dudung. Refleks Pak Dudung mencoba menghindar, tapi arwah Pak Iteng tidak menyerah begitu saja. Kali ini tangan kanannya mengincar mata kanan Pak Dudung. Naas, untuk kali ini Pak Dudung gagal menghindar. Tangannya yang kembali hendak menutupi kedua matanya sudah kalah cepat dengan gerakan tangan kanan arwah Pak Iteng yang sudah lebih dulu berhasil menggapai matanya. Tepat sesaat lagi, tangan kanan dari arwah penasaran yang membawa serta dendam itu hendak berhasil mencongkel salah satu mata Pak Dudung. Tiba-tiba saja azan subuh berkumandang dari masjid yang berada tepat di belakang rumah Pak Dudung. Lantunan suara azan yang dikumandangkan oleh marbot pengurus masjid begitu syahdu dan nyaring terdengar, membangunkan warga yang masih terlelap. Lalu sosok Pak Iteng pun mendadak menghilang begitu saja, seperti kabut yang dihembuskan oleh belayan angin. Kembali, Pak Dudung merasa sangat lega, sebab sudah 2 kali ia terbebas dari teror para korban tumbal dari pesugihannya. Pak Dudung hanya bisa jatuh terduduk, meremas-remas sendiri rambutnya dengan kedua tangan, menandakan dirinya yang mulai merasa tertekan dan stres dengan keadaan yang kini dihadapinya. Bapak ini harusnya cepat-cepat buat keputusan dong. Jangan digantung begitu. Ini kan masalah penting, Pak, tegur Bu Mira sambil bersungut-sungut. Suara dari Bu Mira sontak membuyarkan lamunan Pak Dudung. Namun Pak Dudung tidak segera memberi respon atas pertanyaan yang diajukan oleh Bu Mira. Hal ini tentu saja membuat Bu Mira semakin sebal pada Pak Dudung. Kemudian perempuan berusia 25 tahunan itu pun meninggalkan Pak Dudung yang masih asyik berteman dengan sejuta lamunan, ditemani sebungkus rokok yang kini sudah tersisa 3 batang lagi. Meskipun mulut laki-laki itu terkunci rapat, tapi kepalanya tak henti-hentinya berputar layaknya sebuah benang kusut yang belum menemukan ujungnya. Malam semakin merayap naik. Rembulan tanpa malu-malu sudah menampakkan wajahnya dan membungkus malam dengan cahaya yang tebaram. Tak tahan lagi mendapat tekanan dan juga ancaman dari warganya sendiri. Akhirnya Pak Dudung sudah bulat mengambil keputusan, yaitu akan mengembalikan batu nisan Mak Saena yang sempat dicurinya beberapa bulan yang lalu. Pak Dudung tidak mau lagi gara-gara dia banyak warganya yang menjadi tumbal akibat diteror oleh mendiang Mak Saena. Pak Dudung juga kapok. Akhir-akhir ini dia selalu mendapat teror dari para korban tumbal pesugihannya. Kemudian dengan langkah pasti laki-laki itu berjalan menuju ke dalam kamar pribadinya untuk mengambil batu nisan milik mendiang Mbak Saena dan akan mengembalikannya ke pemakaman umum. Pak Dudung kini sudah tidak peduli lagi apakah setelah ini dia akan kembali jatuh miskin. Jabatannya sebagai kades dicopot oleh warga dan ditinggalkan oleh sang istri. Pak Dudung hanya ingin hidup dengan tenang, tidak lagi berbahagia di atas penderitaan orang lain. Perlahan laki-laki itu membungkus batu nisan tersebut dengan memakai kain putih mirip dengan kain kafan. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Pada awalnya, Pak Dudung ragu untuk pergi menemui Abah Engku sang dukun untuk mengakhiri perjanjian pesugihan batu nisan yang pernah dijalaninya. Aduh, di luar hujan lagi. Bagaimana aku bisa ke tempat Abah Engkus? Mana jauh lagi, keluh laki-laki itu sambil menatap ke arah jendela kamarnya yang sengaja dibiarkan terbuka.
Pak Dudung tidak menyadari kalau di luar jendela kamarnya tiba-tiba muncul sesosok makhluk tak kasat mata berwujud seorang nenek-nenek. Sosok itu memiliki rambut panjang yang warnanya sudah memutih dan dibiarkan tergerai begitu saja. Rambut panjangnya yang aut-autan terlihat basah terkena curahan air hujan yang masih terus mengguyur tempat itu dengan derasnya. Sosok nenek-nenek tersebut berdiri tepat di depan kamar Pak Dudung dan Bu Mira. Sosok nenek-nenek tersebut adalah mendiang Pak Saena yang batu nisannya sempat dicuri oleh Pak Dudung 6 bulan yang lalu. Sosok itu memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya. Kini, kain jariknya juga ikutan basah, tersiram oleh curahan kaki-kaki hujan yang menginjakan kakinya di bumi. Saking kurusnya sosok Mas Saena sampai tulang pipinya terlihat menonjol, menebarkan aura yang sangat menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Sepasang mata sosok Mas Saena yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk sehingga menghujam hingga ke jantung, sebuah pandangan mengintimidasi yang sangat mematikan. Tak lama kemudian tercium aroma wangi khas bunga kenanga dari tubuh sosok tersebut sehingga menebarkan aroma mistis yang begitu kental dan mengancam. "Kembalikan batu nisan emak, cepat kembalikan, atau nyawamu yang akan macabut," ancam sosok itu pelan, hampir menyerupai bisikan. Lalu hanya dalam sekejap mata sosok ringkinya pun langsung menghilang seperti tetesan embun yang tersorot oleh cahaya mentari pagi. Sebaliknya, hujan malah turun semakin deras, seakan ikut merasakan kesedihan yang kini dirasakan oleh sosok nenek-nenek yang sudah kehilangan batu nisannya itu. Bu Mira sebenarnya sangat kecewa dengan keputusan dari Pak Dudung. Perempuan itu masih merasa tidak siap bila dia harus kehilangan segalanya. Bahkan akhirnya pasangan suami istri itu pun sempat terlibat pertengkaran hebat sebab sama-sama memiliki keinginan masing-masing yang bertolak belakang. Bu Mira melarang Pak Dudung untuk mengembalikan batu nisan milik mendiang Pak Saena tersebut agar mereka bisa terus menikmati kekayaan dan kekuasaan. Bu Mira bahkan mengajak Pak Dudung untuk pindah saja ke desa lain yang jauh, lalu Pak Dudung akan kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa di sana. Toh dengan bantuan pesugihan batu nisan tersebut, Pak Dudung akan kembali dengan mudahnya meraih kekuasaan dan kekayaan seperti saat ini. Namun Pak Dudung dengan tegas menolak. "Bapak sudah tidak mau lagi berada di jalan yang sesat, Bu. Hidup Bapak juga tidak tenang. Buat apa kita punya segalanya, tapi setiap detik hidup kita tidak tenang?" Pak Dudung balik bertanya. Lagi-lagi Bu Mira pantang menyerah untuk memaksakan kehendaknya. "Ya kalau Bapak pengen tenang dan nggak diteror sama hantu pemilik batu nisan, kan bisa kembali minta pagar gaib yang lebih bagus lagi sama Abang Kus. Gimana sih? Itu aja kok repot," sungut Bu Mira. Namun Pak Dudung diam. Dia tidak menanggapi semua ocehan sang istri yang hanya menambah sakit telinganya. Selama ini, Pak Dudung memang sempat meminta perlindungan ke Abang Kus. Pak Dudung pun diberi pagaran gaib sehingga sosok nenek-nenek itu tidak lagi bisa datang menerornya. Tapi sebagai gantinya, Pak Dudung setiap malam malah selalu ketakutan dihantui sosok-sosok orang yang menjadi korban tumbalnya yang selalu memintanya agar Pak Dudung ikut dengan mereka dan bertanggung jawab atas kematian tragis mereka. Sebuah tapal kuda yang konon ditakuti oleh makhluk tak kasat mata diletakkan Pak Dudung di setiap pintu atas perintah Abang Kus. Karena Pak Dudung juga sangat khawatir kalau sampai sosok Mas Saena datang dan langsung menerornya. Raja-raja bertuliskan bahasa Sunda Buhun atau Sunda kuno yang sudah jarang dipakai oleh masyarakat zaman sekarang juga ditempel di semua ruangan yang ada di rumah mewah tersebut. Bahkan sebuah gelang bahar berwarna coklat dan terbuat dari akar kayu kaboa juga dipakai oleh Pak Dudung dan Bu Mira. Pak Dudung mengakui semua pagaran dan jimat yang selama ini diberikan oleh Abang Engkus memang sangat manjur, membuat sosok Mas Saena tak berani mendekat kepadanya. Tapi tetap saja hidupnya menjadi tidak tenang karena kini menjadi dibenci oleh warganya sendiri. Keselamatan Pak Dudung dan istri pun ikut terancam.
Sementara itu, di tempat ritualnya, Abang Engkus sedang duduk dalam posisi bersila. Kedua matanya terpejam, bibirnya berkomat kamit membacakan mantra, awalnya pelan tapi lama-lama semakin cepat dan diakhiri dengan sebuah teriakan keras dari laki-laki parubaya itu. Tak lama kemudian, kedua matanya terbuka. Wajah dukun spesialis pesugihan itu tampak merah padam. Siapa yang berani mengganggu semediku? Keluar, biar aku habisi nyawamu sekalian, ancam Abang Engkus dengan tatapan mata galak memindai sekitar ruangan. Tidak ada sautan. Akan tetapi, sembilir angin tiba-tiba berembus masuk menembus dinding kamar ritual sang dukun. Disusul kemunculan sosok Masaena yang kini berdiri dengan tatapan penuh kebencian pada Abang Engkus. Kehadiran sosok Masaena ini tentu saja mengagetkan Abang Engkus. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam ruang ritualku dan menembus pagar gaib yang aku pasang? Kata Abang Engkus dalam hatinya. Ya, dukun andalan Pak Dudung itu sama sekali tidak menyangka kalau sosok Masaena bisa masuk ke dalam ruang ritualnya sekaligus menembus pagar gaib yang selama ini dipasangnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sosok Masaena hanya menyeringai. Kenapa? Apa kamu kaget? Aku bisa masuk ke sini, Engkus? Tanya Masaena dengan senyum menyeramkan yang tersungging di bibirnya. Abang Engkus tidak menjawab, hanya diam sambil mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab tanpa harus menjatuhkan harga dirinya. Kenapa? Kenapa kamu diam saja, Engkus? Apa telingamu sudah tuli? Ledek sosok Masaena yang kali ini kembali tertawa memamerkan barisan giginya yang runcing dan berwarna hitam. Ada apa kau kemari, Saena? Batu nisanmu tidak ada di sini. Sepertinya Abang Engkus sudah bisa menebak maksud kedatangan sosok Masaena, tapi kembali sosok nenek-nenek itu menyeringai. Tebakanmu salah, Engkus. Aku kesini bukan untuk mencari batu nisanku yang kau curi dari salah satu manusia yang menjadi pasienmu. Tandas Masaena dengan nada bicara mengejek. Abang Engkus tentu saja terkejut mendengar ucapan sosok itu. Lalu, apa maksudmu datang ke sini, Saena? Selidik Abang Engkus. Kedua alisa bertaut. Sikap tubuh laki-laki parubaya yang sudah menjadi dukun pesugihan puluhan tahun itu mulai terlihat waspada, bahkan mulutnya diam-diam berkomat kamit membacakan mantra untuk memanggil para jin yang selama ini menjadi kaki tangannya. Sepertinya Abang Engkus merasa kalau sosok menakutkan yang ada di hadapannya memiliki niat yang kurang baik. Akan tetapi Abang Engkus sudah terlambat untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sebab tiba-tiba hanya dalam sekejap mata muncul dua tangan tak terlihat dari belakang tubuh Abang Engkus. Kedua tangan tersebut berubah memanjang seperti karet yang elastis, lalu satu tangan membekap erat mulutnya dan satu tangan lagi mencekik leher dukun pesugihan. Akibatnya dia tidak lagi bisa meneruskan membaca mantra untuk meminta bantuan kepada para jin perewangannya. Disusul lagi tangan misterius berikutnya masih dari arah belakang. Kali ini kedua tangan yang memanjang itu membekap tubuh bagian atas Abang Engkus, melilit dada dan punggungnya seperti ular, sehingga Abang Engkus mulai merasakan dadanya sesak. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak sampai di situ, kali ini tiba-tiba kembali muncul dua tangan tak terlihat yang juga memanjang elastis seperti tadi, namun muncul dari arah bawah, tepatnya dari bawah lantai yang dipijak oleh Abang Engkus. Kedua tangan misterius itu memegangi kedua kaki sang dukun, kemudian membelit kedua kakinya. Kau terlalu meremehkan aku, Engkus. Apa kau lupa dulu ini aku siapa? Ha? 30 tahun yang lalu kau dan warga boleh merasa menang karena berhasil menghabisiku. Tapi kali ini aku pastikan kau dan mereka semua mati mengenaskan di tanganku. Kembali sosok Masaena tertawa mengekeh dengan suara menakutkan. Celaka, kalau begini aku bisa mati konyol, keluh Abang Engkus dalam hatinya. Dia tidak bisa bicara sebab lehernya masih tercekik, mulutnya dibungkam sehingga untuk bernafas sekalipun dia sulit. Kedua kakinya juga dipegangi
membuat Abang Kus makin kesulitan untuk melepaskan diri. Sementara di hadapannya, sosok Mas Saina masih terus tertawa menertawakan kondisi Abang Kus yang sudah tidak berdaya. Habisi dia. Dukun pesugihan sialan ini adalah salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas kematianku 30 tahun yang lalu. Terdengar perintah dari bibir Mas Saina kepada sosok-sosok berbentuk tangan memanjang yang membekap mulut, mencekik leher, dan memegangi kedua kaki Abang Kus. Tak lama kemudian terdengar suara seperti tulang leher yang dipatahkan secara sengaja hanya dalam 2 kali gerakan. Disusul suara sesuatu yang dibanting dengan kasar ke lantai banyak 2 kali. Mas Saina menyeringai, senyumnya makin lebar, lalu sosoknya perlahan menghilang menjadi kabut tipis. Sementara itu, tak jauh dari sana terlihat tubuh Abang Kus terbujur kaku di lantai kamar ritualnya dengan kondisi mengenaskan. Leher laki-laki itu hampir patah bersimbah darah dan kedua kakinya patah. Sementara itu, Pak Dudung susah payah menempuh perjalanan di antara empasan kaki-kaki hujan yang berkejaran. Mobilnya dipacu secepat yang dia bisa karena dia ingin segera bertemu dengan Abang Kus. Sesekali laki-laki itu melirik ke arah samping dengan gelisah, di mana terdapat bungkusan berwarna putih berisi batu nisan yang 6 bulan lalu dicurinya. Sepanjang perjalanan, pikiran laki-laki itu menerawang. Tadi dia tinggalkan rumah dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Pertengkaran hebat terjadi antara Pak Dudung dengan Bu Mira, bahkan sengitnya pertengkaran mereka. Bu Mira yang tidak terima Pak Dudung bersikeras hendak mengembalikan batu nisan itu sampai mengancam minta cerai. Tapi Pak Dudung sama sekali tidak peduli. Laki-laki itu benar-benar bertekad ingin insaf. Dia tidak ingin hidup bergelimang harta dan kekuasaan di atas darah para warga yang ditumbalkan. Hujan semakin deras turun membasahi wajah bumi, sedangkan perjalanan menuju rumah Abang Kus masih jauh, bahkan belum mencapai setengah perjalanan saat Pak Dudung melintasi jajaran pohon mahoni yang berjejer di sepanjang jalan. Tanpa sengaja matanya melihat ada seseorang yang sedang berjalan di depannya dengan berpayungkan selembar daun pisang. Alis laki-laki itu sempat berkerut. Orang gila mana yang jalan sendirian tengah malam begini? Pada awalnya Pak Dudung mengira mungkin itu bukan manusia, melainkan masih sebangsa demit atau sejenisnya, maka dia memilih untuk tidak memperdulikan keberadaannya. Akan tetapi saat lampu mobilnya tanpa sengaja menyorot ke arah kaki orang tersebut, Pak Dudung berubah pikiran. Kedua kaki orang tersebut menapak tanah. Bahkan terlihat jelas kedua kaki orang itu hanya memakai sandal jepit tampak basah, terkena cipratan air hujan juga kotor bercampur dengan tanah lumpur. Siapa itu? Kasihan sekali, tengah malam begini harus jalan kaki hujan-hujanan, pikirnya. Rasa kemanusiaan Pak Dudung terketuk. Pak Dudung menghentikan mobilnya tepat di samping laki-laki yang masih berjalan pelan. Selembar daun pisang dipakainya untuk menaungi tubuh kurusnya dari tamparan hujan, tampak bergoyang-goyang oleh cipratan hujan. Tanpa turun dari dalam mobil, Pak Dudung langsung memanggil laki-laki tersebut. Ya, Pak Dudung yakin orang itu adalah laki-laki karena dia memakai peci berwarna hitam, pakaian muslim berwarna putih dengan rambut cepak yang sudah mulai memutih sebagian. Pak, punten, Bapak teh mau kemana? Sini, ikut tumpang ke mobil saya aja, biar Bapak cepat sampai ya, tawar Pak Dudung sambil melambai-lambaikan tangan kirinya ke arah laki-laki tersebut. Dia merasa iba melihat punggung, celana panjang dan sebagian rambutnya sudah basah oleh air hujan. Laki-laki itu refleks menghentikan langkahnya, sejenak ragu memandang ke arah Pak Dudung. Wajahnya kini mulai terlihat jelas, seorang laki-laki parubaya yang raut wajahnya terlihat jelas, namun gurat kelelahan tersebut tersamar oleh cipratan hujan yang membasahi sebagian wajahnya. Saya bukan orang jahat, Pak. Saya cuma ingin membantu Bapak. Ayo, sini masuk. Kembali Pak Dudung berusaha membujuk laki-laki itu dengan sungkan. Laki-laki itu langsung menolak halus tawaran dari Pak Dudung. Terima kasih banyak, Pak, atas tawarannya. Tapi baju saya basah. Nanti jok mobil Bapak malah ikutan basah.
menolaknya dengan sopan. Namun entah kenapa hati Pak Dudung tersentuh melihat kondisi laki-laki parubaya itu yang hanya membawa ransel di punggungnya seperti orang yang habis bepergian jauh. Nggak apa-apa Pak, ini pakai untuk sekedar mengeringkan pakaian Bapak ya. Hujannya makin deras Pak, saya khawatir nanti ada apa-apa sama Bapak, tawar Pak Dudung seraya menyerahkan kain bersih yang sengaja ia sediakan di dalam mobil, lalu diangsurkan ke laki-laki asing yang masih berdiri di depan pintu mobilnya. Terima kasih atas kebaikannya Pak, sahut laki-laki itu yang segera mengambil kain bersih yang diangsurkan oleh Pak Dudung. Dengan sigap, dia mengelap wajah, rambut dan tangannya yang basah terkena cipratan air hujan, kemudian menyerahkan kembali kain bersih tersebut kepada Pak Dudung sambil sedikit membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Ini Pak, terima kasih banyak, katanya dengan sopan dan sedikit menundukkan wajah. Setelah laki-laki itu masuk ke dalam mobil, percakapan pun dimulai. Rupanya laki-laki itu adalah Ki Jalu yang hendak pergi menuju ke desa yang bertetangga dengan desa tempat abangkus tinggal. Ki Jalu hendak menemui salah seorang kiai yang ada di sana. Namun di tengah jalan, ojek pangkalan yang tadi ditumpanginya malah habis bensin. Pak Dudung tidak tahu kalau Ki Jalu bukanlah laki-laki sembarangan. Dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan, terutama yang berhubungan dengan dunia spiritual. Apalagi sebelumnya Ki Jalu pernah tersesat ke lembah hitam yang mengurungnya selama hampir 30 tahun dengan menjadi salah satu dukun santet paling sakti di Ranah Pasundan. Namun untungnya Ki Jalu sudah memutuskan untuk bertobat, bahkan kini bertekad ingin kembali ke jalan yang diridhoi oleh tuannya dengan memberantas kebatilan, terutama menumpas para dukun sesat yang menebar kejahatan. Saat pertama kali melihat mobil Pak Dudung berhenti di depannya, sebenarnya perasaan Ki Jalu mendadak langsung tidak enak. Dengan mata batinnya, laki-laki itu bisa merasakan ada aura hitam pekat yang berada di dalam mobil Pak Dudung. Ada apa dengan mobil ini? Kok sepertinya ada energi negatif yang ikut menumpang di dalamnya, gumam Ki Jalu dalam hati. Begitu Ki Jalu masuk ke dalam mobil, rasa tak nyaman semakin mendera dirinya. Nafas Ki Jalu mulai terasa sesak. Perutnya perlahan seperti diobok-obok oleh sebuah tangan yang tak terlihat. Diam-diam Ki Jalu menyalurkan energi murni ke seluruh tubuhnya, sekaligus melakukan pemagaran dengan membacakan zikir di dalam hati. Belum lama Ki Jalu berada di dalam mobil. Suasana di dalam berubah panas, membuatnya merasa seperti berada di dalam oven. Ada aura panas yang tiba-tiba menyerang, sehingga menimbulkan sensasi seperti terbakar dalam dirinya. Ki Jalu makin merasa tidak nyaman. Pakaiannya yang tadi sempat basah terkena air hujan sampai kering dalam waktu singkat akibat gelombang hawa panas yang berasal dari jok belakang mobil Pak Dudung. Sepertinya ada sebuah benda tak biasa yang dibawa oleh Pak Dudung, dan benda itulah yang mengirimkan serangan gaib padaku, pikir Ki Jalu. Diam-diam laki-laki itu melirik ke arah jok belakang yang berada tepat di belakang punggung Pak Dudung. Ki Jalu spontan terkejut melihat ada sebuah bungkusan kain berwarna putih yang berukuran cukup besar disimpan di belakang jok belakang. Kepala Ki Jalu langsung berdenyut sakit ketika ia melihat bungkusan itu. Tanpa membukanya, Ki Jalu sudah bisa menebak kalau itu isinya adalah sebuah benda yang sudah dipakai oleh Pak Dudung untuk urusan klinik yang melibatkan makhluk tak kasat mata, sesuatu yang dulu sering dilakukannya saat masih menjadi dukun santet. Akan tetapi Ki Jalu lebih memilih diam, apalagi mereka berdua baru saja kenal. Apalagi Ki Jalu juga merasa berutang budi atas kebaikan Pak Dudung yang mau memberinya tumpangan sampai ke perbatasan desa. Kepalaku malah mendadak pusing begini, keluh Ki Jalu. Tangan kirinya memijat-mijat kening, sedangkan tangan yang mengusap-ngusap punggungnya yang mendadak terasa berat. Ki Jalu pun melantunkan zikir dalam hati untuk menetralisir rasa sakit yang kini menyerang kepalanya. Pak Dudung yang sepertinya sempat memperhatikan perubahan sikap dari Ki Jalu terlihat heran. Ki Jalu kenapa? Baik-baik aja kan? Tanya Pak Dudung tanpa menghentikan laju kendaraannya.
Saat kedua tangannya sibuk di depan setir, kedua matanya sesekali berpaling ke arah Ki Jalu yang terlihat gelisah dan menunjukkan gelagat tak biasa. Ki Jalu yang tidak ingin membuat Pak Dudung mencemaskan kondisinya, dirinya hanya tersenyum tipis. "Saya tidak apa-apa kok, Pak Dudung. Mungkin cuma sedikit kelelahan saja." Ki Jalu memberi alasan yang paling masuk akal agar bisa diterima oleh Pak Dudung. Pak Dudung manggut-manggut. Lalu dia tidak lagi mengajukan pertanyaan. Hati laki-laki itu makin gelisah karena waktu terasa berjalan lambat. Sementara dia sudah tidak sabar ingin segera sampai di rumah Abang Kus. Ki Jalu pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kenapa Pak Dudung hendak pergi menuju ke desa Jatisari seorang diri. Seingat Ki Jalu, kalau di desa Jatisari tersebut terkenal sebagai desa wingit yang tidak banyak dihuni oleh penduduk karena dianggap sebagai desa tempat pembuangan jin dan korban pembunuhan. Ki Jalu mengkhawatirkan keselamatan Pak Dudung bila harus berangkat ke sana seorang diri. Pada awalnya, Pak Dudung tidak mau memberitahu alasan sebenarnya hendak menuju ke desa Jatisari. Dia malu pada Ki Jalu karena nanti Ki Jalu akan tahu kalau dirinya sudah menjalani pesugihan yang sudah banyak memakan korban. Tapi semuanya berubah ketika tiba-tiba saja mobilnya terpaksa berhenti karena di depannya tiba-tiba sudah berdiri 3 sosok yang selama ini hanya muncul meneror di dalam mimpi. Ya, ketiga arwah korban pesugihan batu nisan, yaitu mendiang Kang Enjang, Kang Anwar, dan Pak Itang sudah berdiri di tengah jalan menghadang laju mobil. Terdengar suara mobil Pak Dudung yang terpaksa berhenti jadi berdecit. Wajah laki-laki itu berubah pucat, kemudian berusaha menyembunyikan wajahnya di bawah setir mobil. Pak Dudung tidak tahu kalau Abang Engkus, dukun pesugihan andalannya itu, sudah meregang nyawa di tangan sosok Mas Saena. Otomatis semua pagaran gaib yang sempat diberikan oleh sang dukun untuknya dari teror dari sosok makhluk tak kasat mata akhirnya menghilang. Hal ini jelas sangat merugikan Pak Dudung. Ki Jalu yang sempat memperhatikan sikap aneh yang ditunjukkan oleh Pak Dudung, alisnya langsung bertaut menandakan keheranan. Tapi Ki Jalu akhirnya maklum dengan kondisi yang dialami oleh laki-laki yang sedang berada di sebelahnya. Ki Jalu juga ikut bergidik ngeri melihat penampakan ketiga sosok yang sepertinya memang memiliki dendam yang belum terbalaskan kepada Pak Dudung. "Pak, Bapak tidak apa-apa kan?" tanya Ki Jalu yang mulai khawatir melihat Pak Dudung yang makin dalam menyembunyikan wajahnya di bawah setir. Tubuh laki-laki itu berguncang menahan hantaman rasa takut yang tidak bisa lagi dia bendung. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak bingung ya dengan kisahnya, ini adalah kisah lanjutan dari pesugihan batu nisan yang terdahulu ya. Tapi ternyata di sini ada hubungannya dengan Ki Jalu, di mana di ending ceritanya itu Ki Jalu muncul tuh. Jadi memang Ki Jalu sudah ingin menetapkan hati ya. Dia ingin berkelana dan ingin menebarkan kebaikan dan menumpas kejahatan. Wah, keren banget di sisa akhir hidupnya. Setelah dia kehilangan segalanya ya, sempat kehilangan ilmu kesaktiannya, meninggal oleh Bu Jamila, istrinya yang sedang mengandung anaknya, dan hancur. Tapi di sini Ki Jalu bangkit ya dan mencoba untuk berkelana luar biasa. Dan dalam perjalanan pertamanya dia bertemu dengan Pak Dudung, mantan kades pelaku pesugihan batu nisan, yang mana di dalam mobil yang sedang ditumpanginya ada batu nisan yang akan niatnya dikembalikan. Makin seru aja nih, dan pastinya akan ada kelanjutannya dan pastinya lebih seru ya. Terima kasih Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu untuk kelanjutannya, jangan pakai lama, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Hero Extreme. Buat yang punya komentar lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Hero Extreme, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin
perkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luas. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.